warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Atika dan ini rekan saya Fenty Valentiningsih. Saya Nur Hidayat dan Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi pembelajaran praktek dari kelas 10 sampai kelas 12. Berikut videonya. Dadah. Saya Wafa Atika. Di sini saya akan menjelaskan tentang resistor. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian resistor. Resistor merupakan komponen elektronika pasif yang memiliki fungsi guna menghambat serta mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronika. Yang kedua yaitu tentang simbol-simbol resistor. Yang pertama yaitu resistor tetap atau fixed resistor. Yang kedua yaitu resistor variabel atau variabel resistor. Lalu fungsi resistor tetap yaitu sebagai penghambat arus listrik secara permanen, dan fungsi resistor variabel yaitu untuk mengatur besaran listrik pada suatu rangkaian sesuai yang diinginkan. Lalu kita mengenal kode warna pada resistor. Yang pertama adalah warna hitam. Pita ke-1 yaitu 0, pita kedua bernilai 0, pita ketiga bernilai 10 pangkat 0. Lalu yang kedua adalah warna coklat. Pita ke-1 bernilai 1, pita kedua bernilai 1, dan pita ketiga bernilai 10 pangkat 1. Yang ketiga adalah warna merah. Pita pertama bernilai 2, dan pita kedua bernilai 2, dan pita ketiga bernilai 10 pangkat 2. Yang keempat yaitu warna oranye. Pita pertama bernilai 3, pita kedua bernilai 3, dan pita ketiga bernilai 10 pangkat 3. Yang kelima yaitu warna kuning. Pita pertama bernilai 4, pita kedua bernilai 4, dan pita ketiga bernilai 10 pangkat 4. Lalu warna hijau. Pita pertama bernilai 5, pita kedua bernilai 5, dan pita ketiga bernilai 10 pangkat 5. Lalu warna biru. Pita pertama bernilai 6, pita kedua bernilai 6, dan pita ketiga bernilai 10 pangkat 6. Lalu warna ungu. Pita pertama bernilai 7, pita kedua bernilai 7, dan pita ketiga bernilai 10 pangkat 7. Lalu warna abu-abu. Pita pertama bernilai 8, pita kedua bernilai 8, dan pita ketiga bernilai 10 pangkat 8. Lalu warna putih. Pita pertama bernilai 9, pita kedua bernilai 9, dan pita ketiga bernilai 10 pangkat 9. Lalu warna emas. Pita pertama itu tidak ada, pita kedua juga tidak ada, pita ketiga bernilai 10 pangkat -1, dan pita keempat bernilai 5%. Lalu warna perak. Pita pertama juga tidak ada, pita kedua juga tidak ada, dan pita ketiga yaitu 10 pangkat -2, dan pita keempat bernilai 10%. Dan yang tak berwarna itu jarang digunakan ya. Setelah itu kita adalah cara menghitung resistor. Yang pertama kita lihat warna pada resistor kita yaitu coklat, hitam, oranye, dan emas. Lalu kita tulis warnanya sesuai resistor, yaitu coklat, hitam, orange, dan emas. Lalu kita tulis kode warna sesuai yang tadi sudah saya jelaskan ya, yaitu coklat adalah 1, hitam 0, orange 10 pangkat 3, dan emas adalah 5%. Coklat sama hitam kita gabungkan menjadi 10. Lalu kita ke pita yang ketiga, kita kalikan, kita tulis 10 kali 10 pangkat 3. Nah, yang 5% ini kita tulis saja 5%.
Lalu kita hitung 10 dikali 10 pangkat 3, yaitu kita tambahkan nolnya saja. Kita tambahkan nolnya 3, yaitu menjadi 10.000 ohm atau 10 k ohm. Dan yang 5%-nya kita tulis lagi di bawahnya menjadi 5%. Jadi jumlahnya 10.000 ohm 5%. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitor bipolar dan nonpolar. Yang pertama adalah kapasitor bipolar. Kapasitor bipolar merupakan jenis kapasitor yang memiliki dua kutub, yaitu positif dan negatif. Lalu kita ke kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar adalah sekelompok kapasitor yang terbuat dari bahan elektrik seperti keramik, film, dan nika. Kemudian secara fisik kapasitor bipolar itu mempunyai kaki yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Kalau yang positif itu kakinya lebih panjang, kalau yang negatif itu ada tandanya, dan kakinya itu lebih pendek. Tandanya itu ada strip di sampingnya. Sedangkan kapasitor nonpolar itu kakinya itu sama panjangnya ya guys. Jadi tidak ada yang positif dan tidak ada yang negatif. Dan inilah simbol-simbol dari kapasitor nonpolar dan bipolarnya. Dan seperti inilah cara menghitung kapasitornya. Yang pertama yaitu kapasitor bipolar. Jadi misal 47 mikrofarad per 50 volt. Cara menghitungnya yaitu 47 mikrofarad kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik sebesar 47 mikro. Dan 5 voltnya yaitu batas tegangan maksimal. Lalu yang kedua yaitu kapasitor nonpolarnya. Yang pertama kita tulis angka yang ada pada kapasitornya, yaitu 2A563K. Dan angka 2A itu diabaikan dan huruf K-nya juga diabaikan. Jadi kita tulis 563-nya saja. Lalu kita tulis 56 dan 3-nya itu kita ganti 0. 0-nya jadinya 3. Dan hasilnya yaitu 56.000 picofarad sama dengan 56. Selanjutnya saya akan memberitahu baik Jadi atau kesimpulannya yaitu kapasitor bipolar dapat digunakan pada rangkaian yang memiliki polaritas berubah-ubah seperti rangkaian AC. Sedangkan kapasitor nonpolar cocok digunakan pada rangkaian yang tidak memiliki polaritas seperti rangkaian DC. Nah, kaki dioda ada dua, yaitu katoda dan anoda. Yang katoda itu yang negatif, yang ada garisnya, dan yang anoda adalah yang positif. Selanjutnya kita ke multimeternya, kita on-kan ke ohm. Selanjutnya kita sambungkan kaki dioda dengan kabel prob, yang positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Kalau hasilnya tidak bergerak, dia normal. Lalu kita balik, dan yang positif dengan negatif dan negatif dengan positif. Jika jarum multimeternya bergerak, maka dioda itu baik. Selanjutnya kita ke komponen transistor. Nah, transistor mempunyai dua jenis, yaitu PNP dan NPN. Transistor mempunyai 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Fungsi transistor yaitu mengkonversi sinyal ukuran kecil menjadi ukuran besar. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang LDR atau komponen dari rangkaian LDR. Yang pertama itu ada LDR. LDR berfungsi sebagai penerima cahaya menjadi arus atau sinyal listrik. Dan ada juga variabel resistor, yaitu untuk mengatur tegangan atau mengatur sinyal dari cahaya. Ada juga LED sebagai output cahaya, kapasitor sebagai
filter, ada juga kapasitor sebagai penyimpan tegangan, ada resistor sebagai penghambat, dan ada IC sebagai otak dari segala rangkaian komponen. PCB polos yang akan saya sablon dengan cara manual ya, dengan cara disetrika. Nah, adapun bahan-bahan yang diperlukan ini PCB polos ya, yang utamanya. Yang kedua ini yang perlu kalian perhatikan di sini. Ini rangkaian ya, atau skematiknya atau layoutnya. Yang ini pertama, ini kan gambarnya saya print ya. Ini print ya, ini hasil print. Nah, terus hasil print ini kalian fotokopi menjadi seperti ini ya. Ini hasil fotokopi, bisa kalian lihat ya. Kalau fotokopi dia lebih cenderung warna hitamnya lebih terang ya. Nanti pasti ada yang bertanya, bang ini print pakai print apa bang? Ini saya print pakai print biasa ya. Ini pakai print biasa, print cair itu. Nah, tapi ada juga satu cara lagi. Apabila kalian ada jet print ya print jet lah, kalian boleh langsung menggunakan tanpa harus difotokopi seperti ini. Nah, jadi oke, ini kita simpan dulu yang printnya. Kita gunakan yang fotokopinya ya. Nah, ini fotokopinya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita ya PCB-nya ini kita bersihkan dulu ya, atau kita amplas. Nah, PCB-nya kita amplas dulu supaya tekstur kasarnya keluar, jadi supaya lebih mempermudah lengket gambarnya di lapisan PCB ya. Ini kita amplas. Kalian juga boleh menggunakan pembersih wajan ya, yang serabut-serabut besi itu. Nah, ini kalau bisa harus merata ya amplasnya, supaya lebih mudah lengket ya gambarnya nanti di saat waktu penyetrikaan. Nah, untuk amplasnya sudah selesai ya. Nah, untuk selanjutnya apabila kalian mau membeli PCB seperti ini ya, silahkan kalian klik linknya yang ada di kolom komentar ya. Oke guys, ini sudah selesai amplasnya. Terus selanjutnya langsung saja kita sediakan gambarnya. Ini gambar yang hasil fotokopi ya. Dah, langsung saja kita letakkan seperti ini. Ini diusahakan harus sejajar ya. Ini kalian kan ada garis luar ya, garis luarnya ini sesuai seperti ini ya, supaya gambarnya tidak bengkok-bengkok, tidak miring ya. Nah, seperti ini udah. Seperti ini langsung saja kita tutup. Nah, ini metode sederhana ya. Saya yakin kalian pasti bisa. Ini diusahakan harus benar-benar rapat ya. Nah, bisa kalian perhatikan ini skemanya atau gambarnya kan bagian atas ini ya. Ini nampak bayangannya. Ini harus benar-benar menyatu dengan apa namanya PCB-nya. Sudah. Apabila sudah seperti ini, langsung saja kita setrika. Nah, oke, ini langsung saja kita setrika. Ini diusahakan setrikanya jangan terlalu panas juga ya, dan jangan terlalu dingin, sedang-sedang aja. Ini jangan kita diamkan seperti ini, kita gosok-gosok merata. Ini jangan terlalu panas ya. Kalau panas dia PCB-nya akan menggelembung, jadi hasilnya tidak bagus ya. Ini diusahakan di sudut-sudutnya harus ditekan. Ya, di sudut-sudutnya ditekan. Kita setrika barang-barang 5 menit aja ya, jangan terlalu lama. Ini harus merata ke sudut-sudutnya, ke pinggir-pinggirannya. Oke, ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita diamkan dulu sampai PCB-nya dingin ya. Ini kita diamkan dulu sampai dingin. Nah, apabila PCB-nya sudah dingin ya, yang kita setrika, ini kita celupkan ke air biasa ya, celupkan saja seperti ini supaya apa namanya lapisan atau gambarnya lebih lengket lagi ke PCB-nya. Ini kita biarkan aja sampai si kertasnya ini lepas sendiri dari PCB-nya ya. Nah, ini kita biarkan aja sampai kertasnya lunak ya dan terlepas sendiri dari PCB-nya, biarkan saja situ. Nah, ini coba kita kupas pelan-pelan ya. Nah, ini hasilnya. Ini kita bersihkan dari kertas ya. Kita bersihkan pelan-pelan aja, jangan terlalu kencang digosoknya ya, pelan-pelan aja sambil disiram air.
pelan-pelan aja, jangan sampai jalurnya terkelupas ya. Nah, hasilnya cukup mantap ya menurut saya, gambarnya cukup keren. Jadi gambarnya bagus, tidak terkelupas ya. Nah, ini sudah bersih ya dari kertas-kertas, tinggal gambarnya doang. Coba kalian perhatikan, bagus hasilnya. Di sini ada terkelupas dikit ya, tapi tidak masalah, tidak apa-apa. Untuk selanjutnya tinggal kita racik bahan kimianya. Ini kita biarkan ya dulu, nanti kita untuk selanjutnya, tahap selanjutnya kita racik bahan kimianya. Nah, untuk selanjutnya ini dia bahan kimianya. Ini namanya larutan ferrit ya. Untuk link pembelian sudah ada di kolom komentar, silahkan kalian klik. Ini bahan kimia ya, ini sangat hati-hati. Usahakan wadah yang kalian gunakan jangan wadah besi ya, jangan wadah logam tapi wadah plastik atau kaca ya. Dikarenakan apabila kalian menggunakan wadah logam atau seng ya semacam itu, jadi bekasnya ketinggalan. Jadi kalian gunakan yang plastik aja atau kaca. Kita ini supaya lapisan atau gambarnya lebih lengket lagi ke PCB-nya. Ini kita biarkan aja sampai si kertasnya ini lepas sendiri dari PCB-nya ya. Nah, ini kita biarkan aja sampai kertasnya lunak ya dan terlepas sendiri dari PCB-nya, biarkan saja situ. Nah, ini coba kita kupas pelan-pelan ya. Nah, ini hasilnya. Ini kita bersihkan dari kertas ya, kita bersihkan pelan-pelan aja, jangan terlalu kencang digosoknya ya, pelan-pelan aja sambil disiram air. Pelan-pelan aja, jangan sampai jalurnya terkelupas ya. Nah, hasilnya cukup mantap ya menurut saya, gambarnya cukup keren. Jadi gambarnya bagus, tidak terkelupas ya. Nah, ini sudah bersih ya dari kertas-kertas, tinggal gambarnya doang. Coba kalian perhatikan, bagus hasilnya. Di sini ada terkelupas dikit ya, tapi tidak masalah, tidak apa-apa. Untuk selanjutnya tinggal kita racik bahan kimianya. Ini kita biarkan ya dulu, nanti kita untuk selanjutnya, tahap selanjutnya kita racik bahan kimianya. Nah, untuk selanjutnya ini dia bahan kimianya. Ini namanya larutan ferrit ya. Untuk link pembelian sudah ada di kolom komentar, silahkan kalian klik. Ini bahan kimia ya, ini sangat hati-hati. Usahakan wadah yang kalian gunakan jangan wadah besi ya, jangan wadah logam tapi wadah plastik atau kaca ya. Dikarenakan apabila kalian menggunakan wadah logam atau seng ya semacam itu, jadi bekasnya ketinggalan. Jadi kalian gunakan yang plastik aja atau kaca. Kita ini ya, sudah mencair. Sebetulnya nih pada dasarnya ini serbuk ya, jadi dikarenakan sudah lama saya simpan jadi mencair dia. Ini tinggal di tangan. Nah, untuk selanjutnya kalian gunakan air panas ya, jangan terlalu banyak, dikit aja. Ini air panas, sudah saya tambahkan air panas. Untuk selanjutnya kalian celupkan PCB yang sudah di skematik ya. Oke, seperti ini. Jadi ini kalian aduk, kalian goyang-goyang seperti ini sampai larut ya PCB-nya. Jadi kan lapisan PCB ini kan lapisan tembaga ya, lapisan luarnya. Jadi kalian larut sampai lapisan tembaganya terkelupas. Nah, coba kalian perhatikan di sini lapisan PCB-nya sudah mulai terkelupas ya. Ya, sudah mulai terkelupas. Ini baru 10 menit ya saya goyang-goyangkan. Jadi dikarenakan larutan ferrit yang saya gunakan itu kurang ya, jadi ini agak lama prosesnya, tapi tidak apa-apa, ini langsung saja saya goyang-goyangkan aja. Nah bro, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Untuk selanjutnya tinggal kita bersihkan saja ya. Ini tinggal kita bersihkan dengan sabun ya, kita gosok dengan sabun. Jadi kan ini ada garis tengah ya yang tidak hilang. Coba perhatikan di tengah ini ya, di tengah tidak hilang, tapi ini tidak apa-apa, nanti kita bersihkan lagi. Jadi
Oke guys, ini saya bersihkan dulu ya. Saya bersihkan dulu, baru nanti kita rapikan lagi. Oke guys. Nah bro, inilah hasil akhirnya ya, hasil jadi daripada PCB yang telah kita sablon tadi. Ya, ini sudah saya bersihkan tadi dengan air sabun ya. Saya gosok sampai bersih, dan juga pinggir-pinggirannya sudah saya potong dengan pisau cutter. Cukup sederhana sekali prosesnya. Nah, ini jangan kalian skip ya. Nanti kalau kalian skip kalian akan bingung caranya. Jadi, tutorial pemrograman Atmega 16 dengan menggunakan CVFR LED. Setelah itu kita klik aplikasi CVFR, lalu kita klik file di pojok kiri atas, lalu klik new dan project. Yes, oke. Lalu kita ke chip. Berhubung kita chipnya sudah Atmega 32A, kita klik port. Lalu kita ke port B, kita outputkan semua. Setelah itu kita klik program, lalu kita save file 3 kali. Lalu kita copy, terus kita salin, dan yang Mega 32A kita ganti delay. Lalu kita ke bagian yang paling bawah, kita ketik di antara kurawal buka dan kurawal tutup. Lalu kita ketik programnya. Lalu kita kasih delay. Ini kalau kita ketik 1 di LED itu nyala, tapi kalau di 7 segmen angka 1 itu mati. Jadi kita programkan seperti ini. Lalu kita cek program ini error atau tidak. No error, berarti kita oke. Lalu kita ke aplikasi ini. Kita load flash, LED, open, auto. Dan jadinya seperti ini. Selanjutnya kita memogram dengan aplikasi Eagle. Buka terlebih dahulu aplikasinya. Setelah itu kita klik file, kita klik new, kita klik schematic. Setelah itu kita klik schematic seperti ini. Selanjutnya setelah muncul seperti ini, kita
segmen. Lalu kita cari apa saja yang kita butuhkan. Setelah itu inilah rangkaian simple yang kita buat hari ini. Ini adalah NT55. Setelah rangkaian ini jadi, kita ke layout. Inilah layout yang sudah saya buat. Setelah itu kita menggunakan aplikasi Proteus. Cara mencari komponen ini yaitu dengan klik huruf P ini, lalu kita klik apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan dalam rangkaian ini yaitu ada Atmega 16 dan 7 segmen dan power. Kalau mencari power, kita ada di sini, namanya terminals mode. Kita klik power dan kita klik untuk di sini, seperti itu. Dan ini ketika kita apply, 7 segmen akan berjalan. Setelah itu kita buka aplikasi Livewire. Inilah rangkaian yang telah saya buat. Jika kalian ingin mencari komponen, klik galeri, lalu kalian cari komponennya di sini semua. Komponen yang kita butuhkan di sini yaitu batu baterai, resistor, variabel resistor, kapasitor, ground, IC NE555, IC 4017B, dan LED. Dan inilah ketika rangkaian kita di play. LED ini akan berjalan seperti ini. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.